2.5 Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Pengakuan adalah proses pencatatan item-item dalam ayat jurnal, di mana untuk setiap item yang diakui harus memenuhi salah satu definisi dari unsur laporan keuangan. 1. Biaya historis, yaitu harga tukar barang dan jasa pada saat tanggal pembeli. Contohnya yaitu tanah bangunan, peralatan, dan kebanyakan persediaan. 2. Biaya pengganti, yaitu harga yang dibayarkan yang saat ini untuk membeli atau menggantikan barang atau jasa yang serupa. Contohnya beberapa persediaan yang mengalami penurunan nilai sejak diperoleh. 3. Nilai pasar, yaitu harga jual aktiva yang berlaku di pasar saat ini. 4. Nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dan konversi aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Contoh nilai bersih piutang. 5. Nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan, yaitu jumlah bersih arus kas masuk atau arus kas keluar di masa yang akan mendatang yang didiskontokan nilai sekarangnya dengan tingkat suku bunga tertentu. 2.6 Postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah asumsi dasar mengenai lingkungan akuntansi. Ada 4 asumsi dasar mengenai lingkungan asumsi. 1. Asumsi unit moneter, yaitu data transaksi yang akan dilaporkan dalam catatan akuntansi harus dapat menyatakan dalam suatu mata uang atau unit moneter. Asumsi ini memungkinkan akuntansi untuk mengkuantifikasi atau mengukur setiap transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi ke dalam nilai uang. 2. Asumsi entitas ekonomi adalah aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban. Artinya, aktivitas tersebut perusahaan bisnis dapat dipisahkan serta dibedakan dari pemiliknya, serta unit bisnis lainnya. 3. Asumsi periode akuntansi, yaitu asumsi dasar akuntansi ini menunjukkan bahwa penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan dilakukan pada periode waktu tertentu yang sudah ditetapkan. 4. Asumsi kesinambungan usaha. Penggunaan asumsi usaha berkesinambungan atau going concern assumption sangat fundamental dalam membuat laporan keuangan. Dengan asumsi usaha berkesinambungan, suatu entitas umumnya dipandang sebagai unsur yang kesinambungan untuk masa mendatang di masa depan, tanpa niatan melikuidasi entitas itu atau berhenti beroperasi. 2.7 Prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar adalah pendapatan yang umum yang dipakai dalam mengakui dan mengukur transaksi bisnis serta peristiwa ekonomi. Ada 4 prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip biaya historis, yaitu sebuah prinsip dalam pencatatan akuntansi di mana pencatatan dilakukan berdasarkan harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. 2. Prinsip pengakuan pendapatan, yaitu memastikan bahwa pendapatan diakui pada saat dia realisasi atau bisa direalisasi dan dihasilkan. Pendapatan bisa direalisasi jika barang dan jasa ditukar dengan kas atau klaim atas kas atau piutang. 3. Prinsip penandingan, yaitu dalam mengakui beban pendapatan yang dipakai, yaitu pendapatan. Beban diakui pada saat dibayarkan atau ketika pekerjaan dilakukan atau pada saat diproduksi, tetapi ketika pekerjaan atau produk secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. 4. Prinsip pengungkapan penuh atau prinsip keterbukaan adalah menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mengaruhi pemahaman pembaca. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.